Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih bersama dengan saya, itu acara indahnya Ramadan bersama Kang Sae. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema kecil yang berjudul Ramadan Syahrul Imtihan. Ramadan Syahrul Imtihan. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita artikan secara harfiah, secara etimologi, secara asal usul kata, Ramadan artinya bulan suci Ramadan, Syahrul ataupun Syahrun artinya bulan, kemudian imtihan. Imtihan ini ada beberapa pengertian. Imtihan makna pertama adalah suatu upacara
pengumuman atas kenaikan suatu tingkat ataupun kelas. Itu adalah imtihan. Tapi makna lain, imtihan adalah suatu seleksi ataupun ujian. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Ramadan syahrul imtihan ini mengacu kepada sebuah makna ataupun pengertian bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan tempatnya berbagai ujian kepada manusia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini memang kumpulan dari berbagai ujian. Kalau kata-kata berbagai ujian ini artinya ujiannya cukup banyak ataupun lebih dari satu. Dengan kata lain, ujian hidup bagi manusia adalah suatu kepastian, adalah suatu keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Artinya, ahasiban nasu, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan oleh Allah hanya mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada ayat ini memberikan sebuah pengertian bahwasanya Allah tidak membiarkan kepada manusia hanya cukup mengatakan kepada Allah, wahai Allah, kami sudah beriman. Padahal kata Allah, untuk sampai kepada tahap keimanan, manusia tentu harus melewati berbagai ujian-ujian. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang ujian hidup di dunia, begitu banyak, begitu kompleks, ya, dan tak terhitung jumlahnya ujian-ujian Allah. Banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada manusia, beragam, bermacam-macam. Dan hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 155 dan ayat 156. Dan ayat ini tentunya sudah begitu populer dan sudah begitu masyhur di kalangan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Suratul Baqarah ayat 155. Artinya apa? Allah pasti menguji, ya. Allah akan menguji kepada kalian, kepada kita semua. Ya, suatu ujian adalah al-khawf, minal khawf, rasa ketakutan. Allah menguji manusia yaitu dengan rasa ketakutan. Lalu walju', kemudian sedikit kelaparan. Kemudian wanaqsim minal amwal, yaitu dengan ujian sedikit harta atau mungkin kekurangan harta. Lalu Allah juga menguji wal anfus, jiwa-jiwa. Makanya banyak di antara kita atau kita pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apakah ayah kita, ibu kita, kakak, adik, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat. Bahkan bukan saja kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, suatu hari nanti juga kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Itu adalah sebuah ujian Allah, wal anfus, jiwa-jiwa, kehilangan jiwa. Kemudian wastamarat, Allah juga menguji kepada kita, kepada manusia, yaitu adalah kekurangan pangan, gagal panen. Ini ada sebuah ujian. Tetapi kata Allah, wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar? Dalam lanjutan ayat surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman,
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tatkala manakala ditimpa ujian atau musibah, mereka mengatakan beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepadanya ilahi raji'un, akan kembali. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, artinya begitulah manusia akan menguji manusia, Allah akan menguji manusia dengan berbagai ujian. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, lalu apa kaitannya dengan puasa sebagai syahrul imtihan? Puasa ini adalah sebuah bulan, sebuah momentum, sebuah waktu di mana manusia akan diuji, diseleksi kekuatan keimanannya, diseleksi kekuatan keutuhan dirinya. Nah, oleh karena itu disinilah kita perlu adanya satu kesabaran, dan puasa pada sejatinya adalah ujian kesabaran. As-sabru 'anit tha'ah. Karena sabar itu secara umum ada sabar ketika ditimpa, as-sabru 'anil musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian as-sabru 'anit tha'ah, sabar di dalam ketaatan. Dan juga as-sabru 'anil ma'asi, sabar pada saat berada atau menghindari itu kemaksiatan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam puasa tentu ada ujian kesabaran, di antaranya bagaimana kita menjaga ucapan kita atau mulut kita. Mulut kita ini diberikan sebuah ujian untuk sabar, untuk berkata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata yang baik, sebaiknya lebih baik diam, karena diam jauh lebih baik daripada sekedar berkata yang tidak baik. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan puasa syahrul imtihan, sebuah ujian, yaitu agar kita menjaga penglihatan kita, mata kita. Tentunya bukan tidak boleh kita menatap, bukan tidak boleh kita melihat. Bagaimana agar mata kita bisa dipergunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Jangan menatap sesuatu yang menimbulkan syahwat. Di dalam puasa ini merupakan sebuah ujian juga buat kita. Lalu saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kita juga diberikan panca indera untuk mendengar, yaitu telinga. Bagaimana telinga kita diuji, apakah mampu untuk bisa menempatkan pada tempatnya. Artinya mendengarkan sesuatu yang baik-baik, bukan mendengarkan sesuatu yang buruk-buruk. Lalu kita juga diuji perbuatan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan pada akhirnya hati kita juga diuji. Apakah hati kita terpelihara dari sikap dengki, kemudian sikap iri hati, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang saya sampaikan, bahwasanya Ramadan sebagai syahrul imtihan, Ramadan sebagai bulannya ujian. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sepotong puisi tentang Ramadan syahrul imtihan. Puasa adalah perisai bagimu, benteng kokoh pelindung untukmu. Ujian hidup adalah keniscayaan. Setiap manusia mengalami berbagai ujian. Ujian hidup tidak datang hanya satu kali. Ujian hidup datang berkali-kali dan datang bertubi-tubi. Ujian hidup menempatkan manusia di tangga kemuliaan. Puasa adalah benteng kokoh kesabaran atas segala. Ramadan syahrul imtihan.
Sekian dan demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.